Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ki Anom Sumedang. Kali ini perjalanan saya jarah ke makam Ki Gede Penatas Angin. Saya pertama-tama jarah silaturahmi ke Habib Lutfi Pekalongan, kemudian jarah ke makam Waliullah Ki Gede Penatas Angin ini. Makam Waliullah Ki Gede Penatas Angin berada di Dusun Kopeng, Desa Pungangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Sebenarnya di Kabupaten Pekalongan ini ada beberapa kutub penyebaran agama Islam, yaitu Syekh Wali Rogoselo yang berada di Desa Rogoselo. Videonya pernah saya posting di YouTube sebelumnya. Kemudian Mbah Wali Tanduran di daerah Paninggaran. Kemudian Mbah Wali Ambariah di Desa Bukur Bojong, dan Said Abu Bakar di Kayu Geritan, Karanganyar. Makam Ki Gede Penatas Angin berada di bawah bukit. Kita melewati perbukitan, jadi jalan-jalannya masih alam, dan di sini banyak pohon durian. Bahkan setiap tahun diadakan pentas festival durian, sehingga ini merupakan destinasi tempat wisata ziarah dan wisata pemandangan dan wisata makanan kuliner, terutama kalau musim durian ya buah durian. Ki Gede Penatas Angin adalah seorang ulama penyebar agama Islam di daerah Pekalongan yang suatu ketika harus berhadapan dengan Baron Sekeber yang berusaha menghalanginya. Mereka terlibat pertempuran sengit sehingga Baron Sekeber bisa dikalahkan dan kemudian menjadi batu, menjadi arca. Jadi awal mulanya menurut sebagian versi, Baron Sekeber ini ada yang bilang keturunan Belanda, atau ada yang keturunan Jerman, ada keturunan Portugis. Ada yang sebagian riwayat bahwa Baron Sekeber ini adalah berguru kepada muridnya Sunan Kalijaga, dan dia sakti. Terus dia mau bertempur dengan Raja Mataram, hampir seimbang ilmunya, dan dia berusaha mau menculik Prameswuri Raja Mataram. Tapi karena ketahuan, dia pergi terbang ke atas ke udara. Karena Raja Mataram gak bisa terbang, kemudian dia minta tolong ke Ki Gede Penatas Angin. Kemudian mereka terbang sama-sama mengadu ilmu di atas, dan Baron Sekeber ini kalah dan dia lari ke atas daerah Cirebon. Namun sebelum turun ke bawah, di bawah udah ada Ki Gede Penatas Angin, dan dia balik lagi, lari lagi, dan lewat makam Kiai Agung Rogoselo. Namun karena lewat di makam Kiai Agung Rogoselo, jatuhlah Baron Sekeber itu ke bawah, dan di bawah itu langsung dipukul oleh Ki Gede Penatas Angin dan jadi arca. Itu sebagian riwayat. Tadi sebagian juga dia itu seorang Belanda yang mempunyai ilmu kanuragan sakti, sama bertempur dengan Ki Gede Penatas Angin, dan dia jatuh ke bawah karena lewat makam Ki Agung Rogoselo, maka dia robah jadi arca dan dipukul oleh Ki Gede Penatas Angin. Itu sebagian riwayat Ki Gede Penatas Angin. Dan Ki Gede Penatas Angin ini terkenal dengan ulama penyebar agama Islam, seorang waliullah dan banyak pengikutnya, dan dia terkenal dengan kesaktiannya juga. Demikian sekilas tentang riwayat Ki Gede Penatas Angin. Semoga bermanfaat.
Memasuki area makam terasa udaranya sangat sejuk, dan karena mungkin situasi di pegunungan sehingga terasa sejuk udaranya. Dan di lingkungan makam di sini banyak makam-makam juga, mungkin makam pengikutnya Ki Gede Penatas Angin atau muridnya beliau. Nah di sini juga ada makam bulat di tengahnya, ini saya juga nggak tahu makam siapa di sini. Nah ini ada makam juga. Kemudian banyak lumut karena mungkin meskipun setelah musim kemarau karena udaranya sejuk sehingga lumut tumbuh bagus, apalagi di musim hujan pasti ini lebih bagus pemandangannya. Di masjid ini di sini ada makam-makam banyak, mungkin pengikutnya Ki Gede Penatas Angin atau santrinya beliau, karena beliau juga sendiri seorang penyebar agama Islam sehingga banyak santri-santrinya atau kiai-kiai yang dimakamkan di tempat ini. Dan kebetulan saya datang ke tempat ini masih pagi sehingga nggak begitu ramai, hanya ada beberapa orang yang tirakat atau orang-orang yang sedang musafir, sedang mengembara tirakat di makam ini. Ada juga banyak juru kunci belum datang sehingga, tapi nggak dikunci, kata masyarakatnya masuk aja ke dalam, sehingga masuk ke dalam. Dan begitu masuk terasa udaranya sangat sejuk dan energi gaibnya terasa sangat kuat di sini di lingkungan makam ini. Ini makam Ki Gede Penatas Angin dan ada makam yang lainnya. Udaranya sangat, aura mistis sangat kuat sekali di makam ini. Demikian, terima kasih. Ini perjalanan menuju ke Sumur Batu dari makam Ki Gede Penatas Angin sekitar 200 meter. Jadi agak jauh dan licin, jadi kalau perempuan yang nggak bisa jalan jangan ke sini, kecuali yang siap untuk jatuh. Saya juga ke sini beberapa kali jatuh karena setelah hujan mungkin, karena dan jalannya hanya setelah setapak jadi nggak lebar ini. Tapi menuju ke sungai di daerah tempat tersebut. Batu sumur ini adalah batu yang gede, tapi di tengah batu tersebut ada lubang seperti sumur. Taruh dan aja. Biasa digunakan untuk orang mandi mungkin. Dan di gak jauh dari sana ada gua batu, tapi saya gak sempat ke tempat gua batu, hanya ke batu sumur tempat mandinya Ki Gede Penatas Angin dan para santrinya. Sayang sekali gak sempat mandi karena airnya hanya sedikit, jadi hanya ingin tahu aja, penasaran di mana, dan ternyata ada di bener batu sumur itu ya. Sekitar ukuran 1 meter lah ke dalam, jadi nggak terlalu dalam, hanya disebut batu sumur itu di atas batu ada lubang ya.